berikut adalah tata cara untuk melakukan verifikasi dan validasi siswa lulusan gap years ya, atau Verval Nisin siswa lulusan. Nah, di sini kita akan membuatkan sebuah tutorial yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, yang pertama kita akan memahamin apa itu Verval lulusan. Nah, jadi Verval lulusan itu adalah kita akan melakukan mengecek kebenaran data dan terdaftarnya Nisin lulusan di Nisin Data Kemendikbud. Jadi, bagi siswa gap years atau siswa tahun lulus 2020-2021 ini harus memastikan apakah Nisinnya itu ini benar terdata di websitenya Nisin Data Kemendikbud. Nah, jika benar, kita akan mengecek data pelengkap lainnya itu apakah benar sesuai dengan kondisi data yang sesungguhnya. Nah, itu yang pertama, salah satu tujuan kita harus melakukan Verval lulusan. Jadi mengecek apakah data itu benar dan apakah terdaftar. Nah, ini contoh adalah Nisin yang benar dan terdaftar. Nah, ini datanya ini benar dan alhamdulillah ini terdaftar di Nisin Kemendikbud. Ini bisa dilakukan pencarian dan sini hasil dari Nisin ini muncul. Nah, yang kedua, kita ingin memastikan siswa lulusan itu tidak aktif di sekolah. Jadi bagi siswa gap years ini pastikan pada saat dicek Nisinnya itu posisi status aktifnya harus tidak aktif di satuan pendidikan. Kenapa? Karena memang siswa ini sudah lulus dan tidak lagi bersekolah ya. Jadi status sekolahnya itu tidak aktif di SP ya, atau satuan pendidikan. Nah, ini salah satu fungsi dari Verval lulusan. Yang ketiga, kita akan memperbaiki data siswa lulusan yang salah. Contoh dia di sini, ini datanya ada terdaftar di Nisin Kemendikbud, tetapi ada data yang salah, baik itu tempat lahirnya, atau tanggal lahirnya, atau jenis kelaminnya, atau data nama ibunya. Nah, walaupun di sini sudah terdaftar, tapi jika terjadi kesalahan penulisan, baik itu di nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, maka bisa dilakukan verifikasi dan validasi ulang ya untuk membenarkan Nisin kita yang kita sudah lulus sekolah. Karena kalau kita masih berada di sekolah, kita bisa meminta bantuan operator untuk melakukan verifikasi dan validasi atau memastikan data-data itu kita benar. Tetapi pada saat kita sudah lulus, maka kita sudah tidak ada sangkut pautnya dengan sekolah kita. Maka kita bisa melakukan verifikasi dan validasi walaupun kita siswa lulusan. Nah, yang keempat, jika ternyata ke-1, ke-2, ke-3 ini kita tidak ada atau kita cek Nisin kita tidak terdata, nah kita bisa mendaftarkan ulang Nisin yang tertera di ijazah kita. Nah, di sini ada contoh sebuah ijazah. Ini ada contoh sebuah ijazah. Nah, pada saat sudah kita cek Nisin ini, ternyata pada saat kita cek di Nisin Data Kemendikbud itu tidak terdata atau tidak ditemukan. Nah, kita bisa mengklaim Nisin yang ada di ijazah kita ini karena memang sini sudah tertulis ya, ini ijazah tidak bisa dirubah dan di sini sudah tertulis Nisinnya. Tetapi pada saat kita cek di Nisin Data Kemendikbud ternyata Nisin ini tidak ditemukan, maka kita bisa mengklaim Nisin yang sudah tertulis di ijazah ini menjadi Nisin kita. Nah, ini adalah salah satu mengapa kita harus melakukan verifikasi dan validasi Nisin siswa lulusan. Kita bisa mendaftarkan ulang Nisin yang tertera di ijazah kita jika Nisin kita tidak ditemukan. Dan yang kelima, jika sudah kita klaim Nisin yang ada di ijazah dan ternyata si Nisin itu sudah milik orang lain, kita nanti bisa mendapatkan Nisin baru jika di sistem yang sudah dicek oleh Kemendikbud itu sudah dipakai orang, kita bisa mengklaim Nisin baru kita. Nah, ini adalah memahami apa itu Verval lulusan, sehingga kita berharap tidak ada lagi bertanya baik itu siswa-siswa gap years di grup kita, karena di sini ada banyak pertanyaan dari siswa gap year ya. Di sini banyak siswa gap year yang ada di kedua grup ini dan bertanya apa sih fungsi verifikasi dan validasi untuk Nisin siswa lulusan. Jadi salah satu fungsinya adalah ini ya, ada
5 opsi ini. Tapi kalau seumpamanya di semua opsi di poin A ini tidak ada kesalahan, kita tidak harus melakukan verval ya, verifikasi atau validasi NISVIN. Jadi kalau seumpamanya data sudah benar, sudah terdata di website Kemendikbud, tidak ada kesalahan, kita tidak harus melakukan verifikasi atau validasi NISVIN kita seperti yang dilakukan beberapa teman-teman yang sudah melakukan verifikasi dan validasi. Nah, kita akan ambil sampel seolah-olah di data NISVIN kita ini terjadi kesalahan. Bagaimana kita melakukan verifikasi dan validasi, atau di status aktifnya ini kita masih aktif di sekolah. Nah, ini harus kita rubah karena posisinya siswa itu sudah lulus dan harus tertera tidak aktif di satuan pendidikan. Nah, kita akan masuk yang kedua. Cara mengetahui apakah NISVIN kita terdata dan data pribadi siswa di data NISVIN itu lengkap dan benar. Nah, ini tata cara untuk melakukan cek NISVIN-nya. Di sini kita bisa buka di Google ya, kita tinggal cek NISVIN, maka akan muncul pilihan NISVIN data Kemendikbud. Nah, untuk melakukan pencarian NISVIN itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara mencari dengan menggunakan nama. Kalau kita tidak tahu NISVIN kita, atau NISVIN kita itu pada saat kita cek selalu salah, kita bisa mencoba mencari NISVIN kita dengan menggunakan nama. Dan yang kedua itu kita bisa mencari NISVIN kita dengan menggunakan nomor NISVIN kita. Nah, ini pilihan untuk pencarian berdasarkan nama dan pencarian berdasarkan NISVIN ini ada di dua menu di atas ini. Nah, jadi untuk melakukan pencarian, mengecek apakah NISVIN kita itu terdata di websitenya Kemendikbud, kita bisa membuka websitenya Kemendikbud di NISVIN data Kemendikbud, dan kita bisa melakukan pencarian NISVIN dengan dua cara, yaitu dengan NISVIN dan dengan nama. Nah, jika sudah ditemukan, ini contoh ya, ada sebuah siswa yang sudah saya cari tadi, dan di sini sudah ditemukan. Ini adalah NISVIN-nya, dan di sini adalah nama ibu kandungnya, dan sini ditemukan data NISVIN-nya. Nah, ini berarti siswa ini sudah ditemukan NISVIN-nya, dan ini kita bisa screenshot ya, atau kita kopikan ini dalam bentuk sebuah gambar supaya nanti ke depannya pada saat pendataan kita lebih mudah untuk memberitahukan orang lain atau memberikan panitia ujian bahwasanya NISVIN kita ini terdata dan datanya ini benar. Nah, ini adalah bagian kedua, cara mengetahui apakah NISVIN kita terdata dan benar ya, lengkap dan benar. Itu tadi tata caranya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian B, yaitu mengatasi permasalahan seputar NISVIN yang dihadapi oleh para siswa gap year lulusan 2020 maupun lulusan 2021. Yang pertama itu NISVIN tidak ditemukan. Jadi walaupun sudah ada ijazahnya, tapi pada saat kita cek NISVIN-nya ini, dan ini posisinya tidak ditemukan, sehingga kita harus melakukan verifikasi dan validasi. Nah, permasalahan yang kedua, jika NISVIN tidak ditemukan, kita coba cari kembali dan ternyata NISVIN yang tertera di ijazah itu ditemukan, tetapi ada kendalanya atau ada masalahnya, yaitu NISVIN yang tertera pada ijazah itu beda. Jadi coba nanti dicek apakah NISVIN yang tertulis di ijazah SD, SMP, SMA itu sama semua ya. Secara otomatis wajib sama ya. Jika terjadi perbedaan itu siswa harus melakukan klaim NISVIN agar NISVIN di SD, SMP, SMA-nya itu tetap sama, tidak terjadi perubahan. Nah, ini biasanya yang kalau dia beda itu berarti NISVIN siswa tersebut ganda ya, ada dua NISVIN ya. NISVIN di SD, di SMP itu berbeda dengan NISVIN di SMA-nya, sehingga terjadi dua NISVIN ganda dengan satu siswa. Nah, yang keempat, NISVIN ditemukan, tetapi data-data pada NISVIN terjadi kesalahannya. Ini contoh ya, NISVIN-nya ditemukan, tetapi terjadi beberapa data-data di NISVIN yang sudah ditemukan ini, itu datanya salah. Baik itu di tempat lahir, di nama, di tanggal lahir, maupun di nama ibunya. Nah, yang berikutnya, itu adalah data pribadi pada NISVIN belum lengkap. Ada datanya benar, tapi ternyata ada data yang belum lengkap. Nanti kita bisa melakukan verifikasi dan validasi data selengkap mungkin ya, dengan mengisikan di websitenya Verval NISVIN siswa lulusan. Oke, kita akan coba menganggap sebuah NISVIN siswa ini terjadi kesalahan atau tidak terdata ya, tetapi kita sudah memiliki ijazah yang di ijazah ini sudah tertulis NISVIN, maka kita harus melakukan
verifikasi dan validasi agar kita untuk mendaftar di akun LTMPT tahun 2022 ini tidak akan mengalami kendala dan kesulitan. Oke, kita akan masuk ke tutorial yang ke-D, yaitu melakukan verifikasi dan validasi NISIN siswa gap years atau siswa lulusan 2020 dan 2021. Nah, langkah-langkahnya adalah kita buka NISIN Kemendikbud atau seperti tadi ya, nomor induk kita klik di sini di Google namanya cek NISN. Nah, ini di website paling atas ya, pencarian nama. Nah, untuk melakukan verifikasi dan validasi siswa lulusan itu ada di tampilan paling belakang ya. Nah, ini dia. Verifikasi dan validasi. Verval ini singkatan dari verifikasi dan validasi lulusan ya. Untuk verifikasi dan validasi NISIN yang sudah lulus, silahkan klik di sini. Nah, ini pada saat kita klik, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, verifikasi dan validasi NISIN peserta didik lulusan SMA, SMK, MA, Ulia, baik itu lulusan 2000, 2020 maupun siswa lulusan 2021. Nah, data-data yang dibutuhkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data dan di sini kita sudah ambil sebuah sampel ya, ada 10 data di sini. Kita akan coba melakukan verifikasi dan validasi siswa atas nama Mutawarida Ahyati yang kita anggap di NISIN-nya ini tidak ditemukan, yang pertama. Yang kedua, terjadi kesalahan. Yang ketiga, di sini statusnya aktif sehingga kita harus melakukan verifikasi dan validasi. Oke, akan coba kita lakukan. Pertama, kita akan kopikan NISIN-nya. Nah, ini kita upload ya, telusurin. Kita upload tadi, posisi kita letakkan di Mega. Dan di sini kita cek ijazah. Nah, ini ijazah ya. Oke, masuk. Nah, di sini kita klik ajukan. Nah, pengajuan sudah berhasil ya. Pengajuan sudah berhasil. Nah, nanti kita tinggal cek statusnya ya. Contoh, kita akan coba cek. Kita masukkan email. Kita lihat status. Nah, di sini jadi status pengajuan verifikasi dan validasi siswa lulusan 2020 dan 2021 ini masih menunggu proses ya. Ini biasanya 2 kali 24 jam akan disetujuin oleh admin yang ada di Kemendikbud ya. 2 kali 24 jam atau secepatnya itu sekitar 2 jam sekali ini akan di-approve oleh admin di Kemendikbud. Jadi ini tutorial panduan tata cara untuk melakukan verifikasi validasi NISIN siswa lulusan 2020-2021 atau yang kita kenal dengan nama gap years ya, yang tahun ini akan mengambil jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur UTBK SBMPTN. Nah, ini adalah tutorial panduan mengatasi permasalahan. Ini website pendukungnya ya. Jadi seluruh data itu kalau dia Kemenak ada di EMIS, kalau dia umum itu ada di Dapodik, dan ini adalah website alamat untuk mengecek data NISIN siswa. Ini untuk verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh operator, dan ini untuk verifikasi dan validasi siswa gap years ya. Nah, silakan jika ada kendala bisa hubungin kita di nomor 0858 3000 9928. Kita dari tim Ayo Media Indonesia nanti akan kita bantu semaksimal mungkin. Dan kita juga ingin memberitahukan, kita bagi para pejuang ya, para pejuang PTN, kita memiliki grup ya. Di sini ada grup gap years, ada 2 grup, dan juga ada grup bimbingan masuk PTN dan PTKIN, dan kita juga memiliki grup Camaba ya, Camaba kampus yang ada di seluruh Indonesia yang totalnya ini hampir di 500 grup para pejuang dari gap years, para pejuang siswa tahun ini, dan para calon mahasiswa baru dan mahasiswa baru untuk seluruh kampus yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.